para jemaah, melanjutkan kajian kita dari pelajaran sebelumnya dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua ulama besar yang punya otoritas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi diharamkan bagi orang coba-coba jelasin ayat Al-Quran bila orang tersebut belum menguasai 14 cabang ilmu dalam Islam. Sampai Al-Imam As-Suyuti mengarang sebuah kitab namanya An-Nuqayah li Itmamid Dirayah. Jadi ada perangkat-perangkat ilmu yang memang dibakukan bagi orang yang nafsirin Quran. Dia kudu nguasain 14 cabang ilmu itu, baik ilmu hadis, ilmu tafsir itu sendiri, bayan, balago, mantik, semuanya. Tanpa ilmu-ilmu tersebut orang gak bisa dan bahkan gak boleh nafsirin Quran, karena nantinya dia akan terjebak terhadap interpretasi penafsiran Quran dengan akalnya sendiri, di mana Rasulullah SAW memberikan ancaman, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang coba-coba nafsirin Quran dengan pikirannya sendiri, dengan nalarnya sendiri, maka siap-siap dia pajang dirinya buat nyungsep di api neraka. Nauzubillah. Jadi kalau 14 cabang ilmu ini belum dikuasain gak boleh, diharamin buat coba-coba jelasin makna dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya yang selamat ya udah kita lihat penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari para ulama. Salah satunya adalah tafsir Jalalain yang paling ringkas. Jadi dibandingin kemarin tuh antara tafsiran sama ayat Qurannya cuman beda 2 huruf. Banyakan tafsirnya beda 2 huruf. Ini karya yang sangat monumental sekali dari Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti, yang dia punya hafalan hadis lebih dari 600.000. Kalau kata Imam Suyuti, kalau ada lagi hadis pasti hafalanannya lebih banyak. Cuman yang sampai kepada Imam Suyuti di zaman itu hadis cuman 600.000. Yang dia coba membuat proyek besar, Jama'tul Ahaditsa bi asriha. Saya punya niat ngumpulin semua hadis-hadis Rasulullah. Dia kumpulin dalam sebuah kitab namanya Al-Jami'ul Kabir. Cuman Imam Suyuti begitu lagi ngumpulin, berasa kayaknya nih kalau aneh meninggal pun proyek ini nggak selesai. Sehingga proyek yang belum selesai itu beliau bikin rangkumannya lebih dulu, namanya Al-Jami'us Shagir. Kalau Jami'ul Kabir lebih daripada 40.000 hadis. Kalau Jami'us Shagir cuman mengkoleksi 10.031 hadis. Jadi sebelum Imam Suyuti meninggal tuh proyek yang setengah jalan baru 40.000 hadis. Dia bikin ringkasannya duluan, namanya Al-Jami'us Shagir. Kalau pengen tahu hadis-hadis pendek
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita kudu beli baca kitab namanya Al-Jami'us Shaghir. Nggak ada hadis-hadis panjang. Yang panjang-panjang sama pendek digabung Jami'ul Kabir, 25 jilid. Jangan kata bacanya, ngelihatnya aja puyeng. Makanya karena udah dapat julukan Al-Imam, apalan hadisnya banyak, beliau termasuk orang yang udah layak buat menafsirkan Al-Quran karena perangkat-perangkat ilmu yang mendukung tentang Al-Quran dan bahasa Arab itu sendiri beliau udah mumpuni. Ditambah lagi yang istimewa dari Imam Suyuti ini, bahwa beliau termasuk ulama yang dapat keistimewaan bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang status hadis. Bila Imam Suyuti pengen tahu derajat hadis, hadis kan ada derajatnya, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu alias made in, hadis odong-odong, ada juga. Imam Suyuti termasuk ulama hadis yang kalau lagi kebingungan pengen tahu derajat hadis, status hadis, beliau menanyakan langsung status hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ngimpi ataupun secara yaqazah. Walaupun ulama berbeda pandangan ya, apakah bisa seorang wali itu jumpa kepada Rasulullah dalam keadaan sadar. Ini hilafiyah di kalangan ulama. Apa gini hari dipertengkarkan diskusi-diskusi yang panjang tentang itu. Tapi begitulah riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Suyuti, bahwa beliau kalau kebingungan pengen tahu status hadis ini lemah apa kuat, beliau nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ada amalan-amalan, ya, beliau bertemu Rasulullah baik dalam tidur maupun dalam keadaan nyata. Ini sebuah karamah, ya, sebuah kemuliaan yang Allah berikan yang dikata keramat wali. Bisa jadi derajatnya kayak gitu. Dan wali itu nggak bisa dapat derajat yang paling tinggi melainkan berupa bertemunya si wali itu kepada Rasulullah dalam yaqazah, secara langsung. Itu udah paling tinggi itu derajat, ya. Udah keramat wali ada banyak, ada yang bisa melipat bumi. Dia ada di Baghdad, begitu dia ngejep aja kakinya dia langkain udah ada di Mekah. Itu yang disebut karamah, namanya toyul ardi. Ada jenis-jenis karamah, tapi adanya karamah para wali yang kita kenal, itu yang paling tinggi adalah di mana si wali itu bisa ketemu Rasulullah dalam yaqazatan la manama, secara langsung, bukan dalam kondisi tidur. Walaupun nanti ada diskusi lagi tentang itu. Oh, kalau ketemu sama Nabi langsung berarti tuh ulama langsung jadi sahabat dong? Enggak. Sebab definisi sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW hidup, ya enggak? Berarti apakah bisa terjadi itu? Oh itu si wali itu nyeksa Nabi dari kuburan, datengin tuh wali. Itu nanti diskusi itu bukan bagian kita untuk memperdalamkan itu. Tetapi masalah Imam Suyuti ketemu Rasulullah SAW yaqazatan itu banyak disebutkan di berbagai kitab. Bukan hanya Imam Suyuti, wali-wali yang terdahulu pun ya dapat kemuliaan seperti itu, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dibully, ya, saat beliau menolak, telah bohong tuh wali-wali yang ngaku ketemu Rasulullah SAW. Beliau seorang Amirul Mukminin fil hadis,
menolak pertemuan wali terhadap Rasulullah SAW dalam yaqadzatan. Ada yang menolak, walaupun akhirnya Imam Ibnu Hajar sendiri digebuk oleh ulama-ulama lain. Selain definisi sahabat, ya, itu kan ketemu Nabi saat masih hidup. Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang menyatakan kebenaran bertemunya Rasulullah SAW terhadap wali, itu juga argumentasinya hadisnya sahih. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah. Ini ulama yang punya pandangan Nabi, wali bisa ketemu sama Nabi secara yaqadzah. Pijakannya hadis itu. Man ra'ani fil manam. Siapa yang pernah ngelihat saya dalam mimpi tidurnya, asal udah ngimpi ketemu Nabi, Nabi kata faqad ra'ani fil yaqadzah, maka orang itu sebenarnya ngelihat saya dalam keadaan nyata. Kata ulama yang menolak pertemuan itu, janji Rasulullah kalau dia udah ngimpi di dunia, dia bakal ketemu langsung sama Nabi di akhirat. Pendapat ulama yang nolak nemu secara langsung seorang wali sama Nabi, dia kata pertemuan itu di akhirat. Siapa yang ngimpi Nabi di dunia, maka orang itu bakal ngelihat Nabi secara yaqdzah di akhirat. Ditolak pendapat itu oleh ulama. Loh, kalau ngimpi Nabi, ngimpi Nabi bakal ngelihat Nabi di akhirat, enggak ada istimewanya. Lah wong ntar semua umat Nabi ngelihat Rasulullah di akhirat. Ini bukan buat di akhirat. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah. Yang dikata yaqadzah itu di dunia. Ini argumentasi masing-masing pendapat, ya. Artinya saya enggak menggiring opini para jamaah sekalian untuk memperdebatkan itu. Tapi begitulah para ulama, ya, mendiskusikan dalil. Jadi kalau ngomong kita ngajar, ya, ini pandangan yang boleh, yang mengatakan boleh begini, yang mengatakan nggak boleh begini, itu kudu tahu. Itu namanya menyampaikan ilmu secara ilmiah, ya, seperti itu. Apa aja sekalian. Ini Imam Suyuti punya karomah, di mana kalau dia lagi kebingungan status hadis sahih apa kagak, dia langsung bisa nanya kepada Rasulullah SAW. Derajat wali, ya. Suratul Falaq. Pada kesempatan kali ini kita kaji ayat-ayat juz amma dari ayat-ayat belakang, ya, ayat yang belakangan. Ini surah Al-Falaq dan surah An-Nas Allah gandengin berdua, karena kronologi turunnya dua surah ini bebarengan. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kalau surah Al-Falaq, konten yang ada di dalam surah ini berbicara tentang perlindungan diri kita dari 4 kejahatan. Dari 4 kejahatan. Yang 4 kejahatan ini punya potensi buat datengin bahaya, cuman bahayanya ini cuman mengenai fisik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. 1, dari kejahatan yang Allah ciptakan di alam ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila makin gelap. Wa min syarrin nabatati fil 'uqad. Kejahatan tukang sihir yang apabila meniupkan pada simpul-simpul ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan orang hasud. Jadi dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq kita nyebut nama Allah 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Qul a'udzu, qul katakanlah ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah
yang menciptakan falak waktu subuh. Nama Allah disebut 1 kali, tapi item menu perlindungan isinya 4. Bedanya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq kita sebut Allah sekali, tapi mohon perlindungannya dari yang 4. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nabatati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini 4 kejahatan yang kita minta perlindungan. Kejahatan ini mengenai fisik kita. Min syarri ma khalaq, kejahatan yang Allah ciptakan dari makhluk, binatang-binatang yang ada di alam. Ya, kita lagi jalan, tahu-taunya pohon capi rubuh. Ya, biar kata kagak mati ketiban pohon capi. Waduh, pala nyut-nyutan juga. Segala bentuk dari makhluk yang Allah ciptakan punya potensi bikin bahaya kita. Ada kayu, paku 10 masih ada 5 cm, sendal lili nembus, itu juga termasuk bahaya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, kejahatan malam apabila makin gelap. Ada garong, ada begal, belum binatang-binatang tuh ya, ular koros pada keluar malam. Itu kalau binatang darat dia punya bisa lebih bahaya ketimbang binatang air. Pokoknya kalau binatang darat bisanya lebih sakti, ya enggak? Dia kelamaan tapak tuh di pendasi batu kali, 2 keluar tuh ular hitam. Wah, bisanya mematikan. Hewan-hewan gurun tuh bisanya lebih mematikan ketimbang hewan-hewan laut, hewan-hewan air. Taruhnya ada racunnya, gampang diobatin. Orang dulu kalau lagi di sawah, begitu dia nangkep ikan lele, ikan sembilang kepatil, obatnya dia langsung kencingin tangannya, karena air kencing mampu menetralisir bisa ikan. Tuh, jangan pakai nyari betadin di tengah sawah, siapa yang mau ngasih? Ini ada binatang yang racunnya luar biasa. Min syarri ghasikin idza waqab, binatang yang keliaran. Makhluk tuh kalau malam kejahatannya lebih dahsyat ketimbang yang siang. Kalau siang copet paling, kalau malam begal, ya enggak? Tuh, begitu juga makhluk-makhluk yang ini ya, dalam dunia uka-uka, sihir itu malam, sihir itu malam. Kuntilanak, grandong, banaspati pada itu nongolnya malam dia. Nah, kejahatan malam dari makhluk-makhluk itu dapat bikin madarat fisik kita. Kalau qul a'udzu birabbil falaq, kejahatan fisik. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, kejahatan tukang sihir, dia ngirim santet, itu malam. Wa min syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang hasud, orang yang dengki. Tuh Allah urutin tuh, semakin kesono semakin jahat kejahatannya. Min syarri ma khalaq belum ada apa-apanya. Min syarri ghasikin idza waqab belum ada apa-apanya. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Wah, ini udah berat nih. Kejahatan tukang sihir. Tukang sihir ada yang dia kagak mau nerima bayaran kalau yang mau dia santet belum mati. Laksana tukang duren, kalau kagak manis lu jangan bayar. Ada yang begitu. Ya. Nah, yang paling tinggi orang yang kejahatannya sangat ekstrim, Allah taruh di urutan belakang. Wa min syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang hasud. Ini orang hasud kalau udah kejahatan yang nomor 4, semua keburukan ada sama dia. Ya, makanya kita minta berlindung. Orang kalau udah hasud nggak bisa baik.
mau kita apain aja susah. Ini keempat potensi buruk, kita minta berlindung kepada Allah dengan menyebut nama Allah birabbil falak. Ini kul a'udzu birabbil falak. Nama Allah disebut satu sekali, perlindungan 4. Beda dengan kul a'udzu birabbin nas. Ini ayat luar biasa. Kul a'udzu birabbin nas, kita nyebut nama Allah 3. Kul a'udzu birabbin nas, yang mendidik manusia, yang menjaga manusia, yang mengatur manusia. Malikin nas, yang jadi raja manusia. Ilahin nas, sebagai sembahan manusia. 3 tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perlindungannya cuman atu. Nama Allah 3 kali kita sebut, yang kita minta atu. Ini lebih dahsyat loh. Tadi Allahnya Al-Falaq, surah Al-Falaq nyebut nama Allah 1, yang kita minta perlindungan 4. Kok nyebut Allah 1 sekali, mintanya banyak banget. Kok yang ono Allahnya 3, mintanya atu. Berlindung dengan nama Allah 3 kali, tapi yang kita berlindung dari 3. Kenapa? Karena kul a'udzu birabbin nas ini dampaknya bukan fisik kita, dampaknya bukan kerugian dunia, tapi dampaknya dunia akhirat. Dari apa yang kita berlindung? Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kejahatan yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikin, menjerumusin. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang paling bahaya. Kalau udah hati orang didominasi oleh setan, oleh iblis, tuh iblis sudah masang umbul-umbul dalam hatinya, ya, maka tuh orang udah bisa disesetin dunia akhirat. Wah, karena kejahatannya dilakukan oleh setan, musuh dalam selimut yang ada di hati kita, dia udah bisa nguasain hati kita. Ini bahaya dunia akhirat. Karenanya perlindungannya nyebut nama Allah 3 kali. Disebut qul a'udzu birabbin nas, yang nyiptain manusia. Lebih tinggi lagi, malikin nas, bukan sekedar nyiptain, tapi menjadi raja manusia. Bukan sekedar raja, raja sih kekuasaannya terbatas. Ilahin nas, pangkat yang universal, sebagai sembahan manusia. 3 kali kita sebut nama Allah, cuman berlindungnya dari yang 1, kejahatan setan yang kerjaannya bisikin hati kita, baik setan dari kelompok jin maupun setan dari kelompok manusia. Ada setan yang kagak kelihatan, tapi dibacain ayat kursi takut. Ada lagi setan pala hitam yang demen baso. Kalau dia dibacain ayat kursi nggak bisa hilang, maunya digetok pakai gagang kursi. Wow, ya. Jadi ada setan yang bisikin hati kita. Ada teman-teman di kalangan manusia juga yang bisa jerumusin kita. Minal jinnati wan nas. Ya. Itu. Ini hikmah kenapa Al-Falaq nyebut Allahnya sekali, permintaannya 4, karena dampaknya cuman kerugian dunia, fisik dan urusan dunia. Tapi kalau An-Nas disebut nama Allah 3 kali, pangkat Allah 3 kali, karena memang
walaupun satu yang kita minta perlindungan, bahaya dampaknya ini dunia akhirat. Orang kalau udah dikelabuin sama setan, ya dunia akhirat sesat. Nauzubillah, nauzubillah. Nazalat hadhihi suratu wallati ba'daha, telah turun surah ini Al-Falaq, wallati ba'daha, dan yang setelahnya yaitu An-Nas. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya, ayat ini menjadi ayat, surah ini, dua surah ini menjadi surah menu dalam ruqyah. Sebab segala macam kejahatan yang manusia kerjain, yang makhluk gaib kerjain ada di situ, termasuk menu dalam doa-doa ruqyah. Ya, makanya nih dua surah ini disebut Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang punya fungsi memohon perlindungan kepada Allah, namanya Al-Mu'awwidhatain. Ya, disebut langsung sama Nabi Al-Mu'awwidhatain. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur beliau baca kulhu. Tangan Nabi, dua telapak tangan Nabi rapetin. Nabi baca kulhu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tiup. Ludah-ludah halusnya biar ngikut tuh. Nabi tiup dari pala, Nabi usap ke muka, seluruh badannya. Itu Nabi ajarin Sayyidatuna Aisyah dan para sahabat lain. Nabi ngambil barokah dari ayat Quran yang dibacain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentengin diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Disebutlah surah ini Al-Mu'awwidhatain. Ya, dua ayat yang diawali dengan kul. Jadi ada istilah ya, bismillah disingkat bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Kalau kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim kepanjangannya. Kalau dikata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau la haula wala quwata illa billah, namanya hauqalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, namanya hasbalah. Ada lagi namanya kolakila. Kolakila nih bukan kolang kaling. Ya, entah ibu-ibu kolang kaling lagi. Ada istilah namanya kolakil. Kolakil itu, kalau kolakil salasah, yang dimaksud tiga kul, trikul, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau kolakilul arba'ah, kul ya masuk, kul ya ayyuhal kafirun, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu disebut kolakilal arba'ah. Ada lagi namanya kolakilal khamsah. Itu masuk surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu qalaqilul khamsah. Kalau khamsah sama dia tuh. Kalau 4 kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu disebut qalaqil. Qalaqil khamsah. Kalau kul ya ke sono, qalaqilul arba'ah. Itu ada singkatan-singkatan. Ya. Ini dua kul. Tukul. Ya. Disebut Al-Mu'awwidhatain, dua ayat ya, perlindungan kejahatan yang bahayanya ngenain fisik dunia, urusan dunia, sama kejahatan dunia akhirat. Gitu. Ini latar belakang turunnya surah ini. Lama sahara
Labidun al-Yahudiyu. Ketika ada tokoh yang bernama Labid al-A'sam. Dia ini orang Yahudi. Dia punya ilmu sihir. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia sihir Nabi. Jadi ini Nabi diapain aja susah. Akhirnya dia sihir. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan sholawat kepada beliau beserta salam. Fi watarin, dia sihir beliau melalui perantara tali busur, ya, bihi, yang dia miliki, yang ada padanya. Ihda asyrata uqdatan, dia ambil tali busur 11 benang, ya, dibikinin boneka-bonekaan. Itu benang yang 11 iketan, dia ikat pada boneka itu. Lalu dia suruh orang buat narok boneka itu pada sumur yang namanya Zarwan. Ada sumur namanya Zarwan, ditindihin batu. Emang ilmu sihir ada dampaknya, ya, yaitu Allah yang menghendaki. Dan ini buat hikmah buat kita. Dan tentunya Nabi ini disihir bukan artinya Nabi ini enggak maksum, ya. Nabi Allah jamin, Allahu ya'simuka 'anin nas, Allahu ya'simuka minan nas. Allah jaga ente dari kejahatan manusia. Ini yang dikata Allah jaga. Nabi itu maksum, Nabi enggak boleh kepangku sifat-sifat yang kira-kira menghinakan derajat Nabi. Kalau penyakit fisik, Nabi boleh. Nabi meriang, Nabi sakit gigi. Ada Nabi yang langganan sakit gigi, namanya Nabi Musa. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ada yang sakit gigi, itu dapat ujian yang udah pernah diberikan sama Nabi. Penyakit kalau apa yang terjadi sama Nabi itu penyakit istimewa. Makanya dibikinin lagu tuh sama Maggie Z. Ya, sakit gigi. Ya Allah, ngebetnya luar biasa. Orang sakit gigi dari dulu nggak ada orang mau nengokin. Siapa yang pernah ada tetangga sakit gigi ditengokin? Sakitnya luar biasa, kagak ada yang tengokin. Para jemaah sekalian, jadi yang merusak kemaksuman kategori penyakit-penyakit yang Nabi jadi hina. Kalau Nabi penyakit nasional, pilek, ya enggak, itu penyakit-penyakit yang enggak nurunin derajat Nabi, enggak ngerusak wibawa Nabi, enggak apa-apa. Ada ulama yang menolak mentah-mentah hadis tentang Rasulullah disihir. Ada. Masa Nabi kena sihir? Ini sihir, kalau Nabi kena sihir itu merusak kemaksuman Nabi. Padahal tentang Nabi disihir itu riwayat hadis Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Cuman Nabi ini kena sihir bukan kayak kita. Ada orang yang disihir menyebabkan khobal. Khobal itu nggak inget apa-apa, bininya aja udah kagak kenal, akalnya rusak. Itu Nabi bukan kategori itu. Jadi peristiwa Nabi itu kena sihir diriwayatkan dalam hadits yang sahih, ya, itu dianggap sama ulama sihir yang dampaknya ada pada Nabi itu cuman mengenai fisik Rasulullah, bukan merusak akalnya. Begitu turun wahyu, ya Rasulullah apaan? Gue lagi kena sihir ini, gue agak inget papa. Nah itu derajat Nabi ambles. Itu bukan seperti itu. Jadi ada pandangan ulama yang nolak karena boleh jadi nanti ke situ. Tapi ada pandangan ulama enggak, karena ini sahih juga. Hadisnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata ulama, sihir yang dilakukan oleh Labid al-A'sam
tidak mengenai akal Rasulullah, ya, itu bagaikan penyakit fisik yang boleh-boleh saja terjadi dengan para nabi, ya. Ada ulama yang nolak itu dalam riwayat selama seminggu. Ada yang nyebutin 40 hari Nabi kena sihir. Allah turunin nih ayat, Allah turunin fa'a'lamahullahu bidzalika, maka Allah kabarkan kepada Rasulullah dengan yang demikian itu, bahwa kejadian aneh yang Nabi temuin, ya, ini bermuara dari perbuatan sihir. Wa bimahallihi, dan dengan tempatnya. Nabi panggil sahabat, beberapa sahabat, buat datang di sumur Darwan. Begitu airnya ditimba, ada batu besar, sahabat turun, begitu diangkat ada boneka-bonekaan yang diikat itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah baca 2 surah ini, Al-Mu'awwidatain, Qul a'udzu birabbil falaq 6 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 5 ayat. Jadi jumlahnya 11. Begitu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, ikatannya copot. Tat. Min syarri ma khalaq, buka. Yang kedua, sampai Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas, 11 tali itu putus semua. Ini kekuatan ayat Al-Qur'an. Ya. Ilmu hitam yang mana aja bakal kalah. Ya. Wa qala Musa, apa dalam surah itu? Wa qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluh. Apa yang didatangin nama tukang sihir, Allah bakal batalin. Innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah kagak bakal belain perbuatan-perbuatan orang yang rusak. Ya. Fa akhdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menghadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amara bi ta'awudhi. Beliau, Allah taala memerintahkan Rasulullah untuk membaca perlindungan. Ta'awud membaca a'udzubillah, perlindungan. Bisurataini, dengan 2 surah itu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Fakana kullama qara'a ayatan, maka ketika beliau membaca 1 ayat minhuma, dari 2 surah tersebut, inhalat uqdatun, copotlah ikatan itu, wa wajada khiffatan, dan Rasulullah menemukan dirinya ringan. Tadinya berat, kayak orang sesek, ada ikatan banyak banget di tubuhnya. Hatta inhalatil uqadu, sehingga terlepaslah semua ikatan itu. Dalam hadits riwayat Al-Imam Bukhari diceritain nama Siti Aisyah, ya, ka'annahu nasyita min iqal, seakan-akan beliau, ya, bangun kembali dari ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya. Musnah itu sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam dengan 2 ayat ini. Ya, ini ayat jadi menu utama dalam doa-doa perlindungan. Ya. Bahkan ada ahli hikmah mengatakan, kalau emang kita kena hasud, ya, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak 313. Ngelawan orang hasud, kita bacain Qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad, dibaca 313. Kenapa 313? 313 nih jumlah sahabat Badr yang ikut perang Badr, bukan sahabat Badr nakal, bukan. Ya. Ada sahabat yang ikut sama Nabi perang Badar,
313, di mana Allah Ta'ala janjikan kemenangan telak, padahal umat Islam cuma segitu, orang kafir ribuan, tapi Allah kasih menang. Siapa orang yang dihadapi kejahatan dari orang hasud, maka dia baca qul a'udzu birabbil falaq 313 sebelum tidur. Dia baca 313, begitu dia kelar baca 313 sambil matanya merem, dia baca bismillahi ala ainil hasid. Dia baca apa pules, dia merem, dia baca bismillahi ala ainil hasid, dengan nama Allah aku berlindung dari kejahatan orang hasud. Ya, dengan izin Allah tuh orang boleh jadi baik, kalau emang kagak baik mampus dah buru-buru. Ya, itu ada ajaran dari ahli hikmah yang seperti itu. Ya, nggak usah puyeng, serahin nama Allah, serahin Allah. Ini ada nih, hatta in halatil uqadu, sehingga terlepaslah semua ikatan yang 11 itu. Ya, jadi Allah turunin tuh ayat 11 karena jumlah ikatan sihirnya 11. Kulluha, semuanya. Wa qama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ka'annama nashita min iqalin, seakan-akan beliau telah terlepas, ya, bangkit kembali dari ikatan-ikatan yang melilit tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.